Salam sahabat housekeeping, semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sekarang kita akan mempelajari tentang sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja. Materi yang akan kita bahas sekarang adalah tentang kecelakaan kerja yang meliputi definisi, klasifikasi, penyebab, dan dampak kecelakaan kerja, potensi bahaya, klasifikasi cedera, pengendalian kecelakaan kerja, serta mengenal 5S dalam housekeeping. Yang pertama, kita akan bahas tentang definisi kecelakaan kerja. Ada beberapa definisi kecelakaan kerja sebagai berikut. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga, yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Selanjutnya, menurut OHSAS 18001/2007 adalah kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat menyebabkan cedera atau kesakitan, tergantung dari keparahannya. Kejadian kematian atau kejadian yang dapat menyebabkan kematian. Pengertian lain dari kecelakaan kerja adalah semua kejadian yang tidak direncanakan yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan cedera, kesakitan, kerusakan, atau kerugian lainnya. Dari berbagai pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak direncanakan dan menimbulkan kerugian baik moral maupun material yang terjadi pada saat melaksanakan pekerjaan. Berdasarkan International Labour Organization, yaitu organisasi buruh sedunia, kecelakaan kerja diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, menurut jenis kecelakaan. Ada terjatuh, tertimpa atau terkena benda jatuh, terbentur benda, kecuali benda jatuh, terjepit oleh benda, gerakan-gerakan yang melebihi kemampuan, pengaruh suhu tinggi, terkena arus listrik, dan kontak dengan bahan-bahan berbahaya atau radiasi. Yang kedua, menurut penyebab kecelakaan. Ada kecelakaan yang disebabkan oleh mesin, alat angkut, lingkungan kerja, dan penyebab lainnya, seperti debu, gas, cairan, dan zat kimia. Yang ketiga, klasifikasi menurut sifat luka atau kelainan. Ada patah tulang, dislokasi atau pergeseran tulang atau sendi, regang otot atau urat, memar dan luka dalam yang lain, luka di permukaan, gegar atau remuk, luka-luka di banyak tempat, dan lainnya. Yang terakhir, keempat, klasifikasi menurut letak kelainan atau luka. Ada luka di kepala, di leher, badan, anggota gerak atas seperti tangan, anggota gerak bawah, contohnya kaki, luka di banyak tempat, dan kelainan umum lainnya. Selanjutnya, penyebab utama kecelakaan kerja. Yang pertama, kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak aman. Kondisi yang tidak aman adalah kondisi mekanik atau peralatan atau fisik yang mengakibatkan kecelakaan. Yang termasuk dalam kondisi ini antara lain keadaan tempat lingkungan kerja, misalnya lingkungannya kotor atau licin, pengaturan udara yang tidak sesuai, pengaturan penerangan di tempat kerja,
dan pengaturan penerangan yang tidak sesuai kebutuhan di tempat kerja. Yang nomor 2, tindakan yang tidak aman. Tindakan yang tidak aman merupakan sebab utama kecelakaan kerja dan kitalah yang menimbulkan tindakan tidak aman tersebut. Yang termasuk dalam kategori tindakan yang tidak aman ini antara lain pemakaian peralatan, dalam artian memakai peralatan tidak sesuai fungsinya atau tidak seperti petunjuk. Berikutnya, tidak mengikuti standar operasional dan prosedur pekerjaan. Contohnya mengambil posisi pekerjaan dengan tidak aman, bekerja dengan kecepatan yang tidak aman, apakah terlalu cepat atau terlalu lambat. Dan yang terakhir, pemakaian alat pelindung yang kurang tepat atau tidak memakai alat pelindung. Kecelakaan kerja tentu akan berdampak baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian langsung adalah kerugian akibat kecelakaan yang langsung dirasakan dan membawa dampak terhadap organisasi atau perusahaan. Kerugian langsung dapat berupa yang pertama, biaya pengobatan dan kompensasi. Jika terjadi kecelakaan, perusahaan harus mengeluarkan biaya pengobatan dan tunjangan kecelakaan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, kerusakan sarana akibat kecelakaan. Itu kerugian langsung akibat kecelakaan kerja. Berikutnya, di samping kerugian langsung, kecelakaan juga menimbulkan kerugian yang tidak langsung antara lain. Pertama, kerugian jam kerja jika terjadi kecelakaan. Misalnya, ketika menangani pekerja yang kecelakaan akan membuat kegiatan terhenti sementara. Yang kedua, kerugian produksi. Kecelakaan juga membawa kerugian terhadap proses produksi akibat kerusakan atau cedera para pekerja. Yang terakhir, kerugian sosial. Kecelakaan dapat menimbulkan dampak sosial bagi keluarga korban yang terkait langsung maupun lingkungan sosial sekitarnya. Sebagai penutup, semoga materi ini bermanfaat dan salam housekeeping.